Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Hadirinul hadirat, jemaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi taufikillah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam di 24 atau 25 Sya'ban, dan kita sebentar lagi akan menyambut kedatangan bulan yang sangat agung. Ini bulan-bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Maksud kami dirindukan oleh seluruh umat muslim di seluruh jagat alam ini. Di antara bentuk menyambut bulan suci Ramadan ini kita bergembira dengannya. Ya, karena di bulan tersebut sangat banyak kebaikan-kebaikan terkumpul di dalamnya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan kabar gembira kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qad ja'akum, atau dalam riwayat lain, atakum syahrul ramadan syahrun mubarakun wa faradallahu alaikum siyamahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, aku barusan dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kepada kalian, Allah kabarkan kepada saya, kalian pasti akan mendatangi bulan Ramadan. Ketahuilah oleh kalian semuanya, di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bukan berarti bulan yang lain tidak berkah, tapi keberkahan pada bulan Ramadan ini tidak sama keberkahannya yang ada pada bulan-bulan yang lainnya. Diistimewakan, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini adalah bulan-bulan yang Allah lipat gandakan kebaikan di dalamnya. Allah berikan berbagai kemuliaan waktu di dalamnya. Maka orang-orang yang mampu untuk menyongsong bulan Ramadan tersebut untuk mencari keridhaan Allah, maka bersegeralah, siapkan waktunya sebaik-baiknya sebelum mendatangi bulan Ramadan tersebut. Oleh karenanya, ikhwan sekalian, di antara bentuk para ulama dulu mempersiapkan diri mereka untuk siap menyambut bulan suci Ramadan, mereka jauh-jauh hari berdoa. Jauh-jauh hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan, para ulama itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu yad'una Allah sitasa ashhurin ayyuballighahum syahrul Ramadan. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan agar diperjumpakan oleh Allah dengannya. Ya. Summa yad'una Allah sitata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan-amalan mereka yang mereka lakukan. Oleh karenanya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya ketika datang bulan Ramadan, maka bacalah doa ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah saya
hingga bulan Ramadan, dan pertemukanlah Ramadan kepadaku. Jadi ada dua kata Nabi, ya Allah, pertemukan saya dengan bulan Ramadan, atau Ramadan bertemu dengan saya. Iya. Di sini dibedakan oleh Nabi. Kenapa? Ya Allah, pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Iya, itu maksudnya doa itu benar-benar kita mohon kepada Allah, jangan wafatkan dulu saya. Ya, jangan wafatkan dulu saya sehingga saya datang menjumpai bulan Ramadan. Atau bulan Ramadan mendatangi saya. Maksudnya jangan kiamat dulu. Iya. Kalau kiamat ya sudah. Ya, tidak bisa berjumpa dengan Ramadan. Kalau kita mati ya nggak bisa juga menjumpai bulan Ramadan. Maka ini pentingnya doa ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur kita ini yang singkat ini, ya, nggak sampai dari 70 tahun. Ya, kalaupun ada 70 tahun itu pun sedikit. Ya, maka kita tinggal ngitung hari saja. Yang umur-umur 50 ke pojok, 60 ke pojok, udah itu. Ya. Maka mempersiapkanlah bekal-bekalnya. Dan saya baru berumur 30 tahun. Kayaknya baru rasa kemarin deh, baru lahir gitu kan. Kayak rasanya baru kemarin main kelereng, main layang-layangan, main apa. Tapi Masya Allah, Assalamualaikum. Tapi rasanya ya, ini menunjukkan apa? Umur yang singkat ini gunakanlah sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwan, sebentar lagi kita akan datangi bulan Ramadan. Siapkan bekal kita sebaik-baiknya sebelum datang bulan Ramadan ini. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menyebutkan kebiasaan ulama salaf dulu. Di antara bentuk mereka menyambut bulan Ramadan selain mereka bergembira, mereka mengibaratkan begini, Pak. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, 3 bulan ini itu mereka isi dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Banyak bentuknya. Mereka dilatih untuk berpuasa, dilatih untuk mereka sedekah, menjadi orang dermawan. Mereka dilatih untuk menutup lisannya. Lisannya jangan sampai terlontar ucapan-ucapan kasar. Dilatih lisannya jangan teriak-teriak. Ya. Lisan dilatih anggota tubuhnya jangan bikin kerusakan. Mereka mengibaratkan bulan Rajab itu, ikhwan sekalian, adalah ibarat kita lagi mengembangbiakkan tumbuhan kita. Kalau padi mungkin kecambah, ya, kecambah padi atau toge atau kacang seterusnya. Ini bulan Rajab, ya. Nah, di bulan Sya'ban itu adalah bulan-bulan kita meneburkan pupuk. Ya, bulan-bulan meneburkan pupuk agar tanamannya jadi subur, hijau dan seterusnya. Tujuannya kita meneburkan pupuk ingin berharap hasilnya melimpah ruah. Maka datang bulan Ramadan itu adalah bulan mereka masa panen. Padi berapa lama umurnya? Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Kita lihat padi itu bulan-bulan pertama kan kita sibuk menyemainya, membuang rumput-rumputnya agar padinya di bulan Sya'ban itu menjadi tumbuh hijau dan seterusnya, sehat. Ya, ketika bulan Ramadan datang, jadi panennya luah, yang sebelumnya 25 karung menjadi 50 karung. Diibaratkan bulan-bulan itu seperti orang petani, Bapak sekalian. Nah, kita bawa ke ibadah. Nah, kesempatan kita bulan Rajab kemarin kita latih itu untuk puasa. Ya, kita latih dermawan, sedekah, mungkin 1000 sehari, enggak mampu 1000 sehari, 500 sehari. Kita usahakan. Ya, enggak harus saya Pak 500 rupiah, enggak, ya, jangan kasih tahu aja orang. Ya, kita latih untuk qiyamul lail, salat malam
ya. Minimal itu 1 rakaat. Minimal itu satu rakaat. Ya, kita latih juga untuk membaca Al-Qur'an minimal 1 ayat Pak sehari. Bulan Sya'ban 1 ayat, bulan Rajab 1 ayat sehari pertama. Hari kedua 2 ayat, hari ketiga 3 ayat. Hari bulan Rajabnya juga bulan Sya'bannya dan sampai bulan Ramadan akhirnya kita baca Al-Qur'an terlatih, terbiasa. Makanya ikhwan sekalian, kalau kita melihat para ulama salaf dulu, ya membaca Al-Qur'annya luar biasa. Dermawannya sangat luar biasa. Nah, maka umur yang singkat ini, ibu sekalian, sebentar lagi kita berdoa kepada Allah semoga kita diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Maka ajibnya ikhwan, bagaimana seorang itu bisa panen di bulan Ramadan ketika dia tidak menanam di bulan Rajab, ketika dia tidak menanam pupuk, menebarkan pupuk di bulan Sya'ban. Mustahil seorang itu panen di bulan Ramadan. Ibu sekalian, ibu kalau nggak biasa baca Al-Quran di bulan Rajab, ibu nggak biasa baca Al-Quran di bulan Sya'ban, bagaimana bisa ibu mampu baca Al-Quran di bulan Ramadan? Iya, ibu di bulan Rajab ibu nggak biasa nginfak sedekah 500 ribu sehari misalnya ya. Oh kegedean Ustaz, dah 500 perak sehari. Iya, di bulan Sya'ban pun juga nggak mampu ibu sedekah 500 atau 1.000 rupiah sehari ke masjid, ke fakir miskin yang lainnya. Maka bagaimana mungkin bisa kita panen? Bagaimana mungkin bisa terbiasa kita bersedekah dermawan di bulan Ramadan? Ibu sekalian lihat ketika tarawih. Ya, tarawih. Awal-awal tuh Masya Allah luar biasa. Banyak full masjid. Ya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, di penghujungnya habis semuanya. Kalaupun ada mungkin satu orang satu shaf, itu pun dah paling banyak. Yang dulu 20 shaf mana? Yang awal-awalnya. Jawabannya adalah karena mereka tidak terbiasa di bulan Rajab, mereka tidak terbiasa di bulan Sya'ban, maka bagaimana mungkin panen di bulan Ramadan? Ini ibu bisa melihat, menjawab semuanya. Nanti kita lihat, kita buktikan di masjid ini orang-orang yang terbiasa, ya, itulah orang-orang yang bertahan. Ya, orang-orang yang nggak terbiasa gugur, Bu. Kita lihat, ibu bisa lihat nih tetangga saya siapa yang biasa salat malam, siapa biasa baca Al-Quran di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan mereka lah orang yang bertahan. Maka orang-orang yang di saf-saf yang tinggal di penghujung itulah orang-orang yang bertahan, yang Allah berikan taufik bertahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sekalian, di waktu yang singkat ini mari kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan. Ya, judulnya adalah Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Jadi bahasan kita ibu sekalian malam hari ini kita melihat potret Nabi. Kita melihat bagaimana dulu Nabi berpuasa atau bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dan juga para sahabat Nabi di bulan Ramadan. Itu potret kita, itu khudwah kita, suri teladan kita, ya, yang kita wajib untuk mengikutinya. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tarawihnya di bulan Ramadan. Bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan. Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan, atau kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan. Jadi ada berapa tuh? Ada 5 yang kita bahas malam hari ini insyaallah. Kita akan melihat seakan-akan Ibu sekalian kita berpuasa bersama Nabi. Ya, kita berpuasa seakan-akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita berpuasa, karena kita melihat Nabi berpuasa, seperti itu yang kita lakukan, seolah-olah kita berpuasa bersama beliau. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang bulan penuh kebaikan akan datang menghampiri kita. Bulan yang Allah karuniakan
kepada kita banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang kita lihat di bulan Ramadan ini, kalau berbicara keutamaan Bu ya, ini dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Di antaranya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa rahmatan wa shifaa'an lil mu'minin. Di dalam bulan Ramadan itu Bu sekalian, Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk umat manusia, rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh Allah dalam Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Demikian Allah jadikan bulan Ramadan, Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an, petunjuk untuk manusia, seluruh manusia, siapa saja, orang mukmin dan orang kafir. Penjelasan ya, wa bayyinatin minal huda, penjelasan untuk mereka. Wal furqan, furqan adalah yang bisa membedakan mereka mana yang hak dan mana yang batil. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang disebutkan. Kita enggak berbicara tentang masalah keutamaan di sini sekalian. Jadi kita akan fokus kepada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bulan Ramadan. Waqad shama Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan tis'as sinina. Nabi SAW Bu sekalian, sepanjang hidup beliau menjumpai bulan Ramadan itu 9 kali Bu. Sepanjang hidup beliau, Nabi SAW hidup berapa tahun? 63 tahun. Seumur-umur beliau menjumpai bulan Ramadan 9 kali. 9 tahun namanya, 9 kali Ramadan. Disebutkan oleh Imam Nawawi, shama Rasulullah SAW Ramadan tis'a sinin. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'iyah, jelaskan Nabi melaksanakan bulan Ramadan itu sebanyak 9 kali. Li'annahu furida fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Karena Allah wajibkan bulan Ramadan itu pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Ya, Hijriyah itu dihitung ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah namanya, Hijriyah, bulan Hijriyah. Jadi pada tahun kedua Hijriyah, baru 2 tahun Nabi SAW berada di Madinah, baru Allah wajibkan bulan puasa. Allah wajibkan puasa. Wa tufiya Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwal. Ya as-sanata 11 min al-hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada Rabiul Awal. Ya, pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Walam yakun haluhu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ka halihi fi ghairihi min asy-syuhur wa qad kana yaumuhu fi hadha asy-syahr mali'an bi ta'ati wa qurbati. Dan Nabi SAW, keadaan beliau di bulan Ramadan tidak sama keadaan beliau di bulan-bulan yang lainnya. Ya, keadaan beliau di bulan yang lain dengan bulan Ramadan itu tidak sama. Disebabkan apa? Karena wazalika li'ilmihi bima li hadhil ayyam wa layali min al-fadilah khassaha Allah biha. Karena Nabi SAW mengetahui ya hari-hari, malam-malam dari keutamaan-keutamaan yang Allah khususkan untuk umat muslim. Ya, nah Nabi SAW tahu akan keutamaan malam harinya, siang harinya, ya bulan Ramadan, sehingga dibedakan dengan seluruh hari-hari yang lainnya sepanjang tahun. Maka Nabi SAW qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi illa annahu ashadda al-ummati ijtihadan fi ibadati rabbih wa qiyamihi bihaqqihi. Nabi Bu sekalian, ya Nabi ini, kita sepakat dosa Nabi yang telah berlalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Ini enggak boleh ragu Bu. Dosa Nabi yang telah berlalu yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Meskipun beliau tahu dosa beliau diampuni, justru beliau menunjukkan semangat beliau, ini loh saya sudah diampuni oleh Allah, tapi saya adalah orang yang paling gigih, paling sungguh-sungguh, paling semangat dalam menunaikan haknya Allah, paling semangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, pertanyaannya, kembalikan diri kita. Kita ini dapat ampunan atau tidak?
Kita nggak tahu, Bu. Saya dan ibu sekalian banyak salahnya. Ya, saya dan ibu sekalian banyak salahnya, banyak dosanya. Nggak ada yang jamin manusia ini tanpa dosa, Bu. Siapapun dia, berapapun pangkatnya, banyaknya jabatannya, pasti dia berdosa. Ya, pasti dia melakukan kesalahan. Maka tentu jauh selain dari Nabi SAW jauh lebih berhak untuk sungguh-sungguh semangat dalam menyambut atau melaksanakan ibadah ketika bulan Ramadan ini. Maka kita lihat yang pertama, hadis sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, petunjuk Nabi ketika di bulan Ramadan. Bagaimana Nabi SAW? Yang pertama adalah iftaruhu wa suhuruhu. Kita akan berbicara bagaimana Nabi buka. Ya, bagaimana Nabi SAW bersahur. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah SAW yu'ajjilul fitra wa yuftiru ala rutubat. Fa illam yajid fa ala tamarat, fa illam yajid fa hasawati minal ma'. Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjilul fitra fa innal yahuda yuakhirun. Hadis rawahu Ibnu Majah. Nabi SAW, Bu, beliau adalah ketika beliau berbuka, beliau yu'ajjil, artinya menyegerakan, Bu, enggak nunda-nunda. Nah, ibu sekalian, kalau sudah azan, Bu, jangan sibuk dengan kompor lagi, Bu. Ya. Ini sudah azan, tanda sudah berbuka. Masih sibuk goreng, masih sibuk bikin teh, masih sibuk kopi. Ya. Nabi SAW, mereka segerakan bukanya. Ya, disegerakan bukanya. Dan Nabi SAW mengawali berbukanya beliau ini adalah dengan rutab. Rutab itu adalah kurma basah. Kurma basah. Kalau sekarang harganya ya paling 1 kilo tuh 100.000 atau 70.000 kepucuk lah. Ya, sekilo. Nah, nggak tahu kalau di sini, Bu, ya. Rutab, kurma rutab. Kalau tidak ada, maka dengan kurma kering. Kurma kering. Bahasa kitanya di sini kurma apa? Kurma kholas atau kurma apa? Kurma apa? Sukari. Ya, kurma sukari. Ya. Walam yajid, ya, fa illam yajid, kalau enggak ada juga, Bu, di rumah, rutab enggak ada, kurma basah enggak ada, kurma kering enggak ada, ya, maka cukup dengan air. Jadi pilihannya 3, Bu, urutannya, Ibu, ya. Rutab dulu, kurma kering, baru air, jangan kebalik, Bu, ya, nyari gorengan dulu. Yang tidak ada dicari dulu, ya. Nabi kita begitu berbukanya, ya. Tapi jumlah bilangannya ganjil atau genapnya kalau Nabi berbukanya enggak ditentukan. Kecuali kalau ketika Idul Fitri, ya, Nabi SAW, ya, sebelum beliau berangkat ke musalla, tempat lapangan Id, itu baru makan kurma, ya, kurmanya jumlah bilangannya ganjil 1, 3 dan seterusnya. Tapi ketika Ramadan kurma berbuka enggak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bebas. Mau 3 mau ganjil genap nih bebas. Jadi urutannya itu, Bu. Ya, baca doa bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim bisa, atau bismillah saja bisa, atau juga bisa, ya, setelah bismillah baru minum air. Kalau tidak ada 2 tadi, kurma atau apa? Atau kurma kering. Kata Nabi SAW, la yazalun nasi bi khairin. Iya, umat manusia ini akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Iya. Umat manusia akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ajjalu fitra, segeralah kalian berbuka. Fa inal yahuda, karena orang-orang Yahudi mereka mengakhirkannya. Jadi jangan sama seperti orang Yahudi, Bu. Orang Yahudi mereka menunda-nunda berbuka puasa.
Nah, ini kalau berbuka, Bu. Setelah selesai minum air atau makan rutab, kurma seterusnya, atau makan apa sini? Ya, lemang, maka baca doa. Zahaba dzama'u, ya, dan seterusnya, atau Allahumma laka sumtu, dan seterusnya. Ya. Doa-doa seperti ini, ya, kedua hadisnya ya tidak ada yang sahih, tapi doanya boleh. Ya, secara makna boleh. Kalau bicara hukum hadisnya, ini hadisnya apa sahih atau tidak, ya, tidak ada hadis yang sahih akan doa berbuka puasa. Tapi secara makna ini boleh doa seperti ini dibaca. Itu kalau sahur. Kalau berbuka. Mari kita lihat sahurnya Nabi SAW. Wa amma as-sahur fa kana yu'akhiruhu hatta ma yakunu baina as-sahuri wa baina salatil fajr illa waqtun yasirun. Kecuali sahur, Bu. Kalau sahur dibalik oleh Nabi. Ya, kalau berbuka disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Jangan sahurnya jam 12 malam, Bu. Atau jam sahurnya jam 10 malam. Ya, makan banyak-banyak jam 10 habis tarawih, balik ke rumah ambil piring banyak, ya, nasi banyak sekali, makan semuanya 10 piring misalnya. Kenapa makan banyak sekali? Ini sahur, ya. Sahur munjamak ini. Nah, munjamak nanti enggak sahur lagi. Itu bukan sahur namanya, Bu. Itu makan malam namanya, Bu. Ya, bukan sahur, makan malam. Jadi Nabi SAW mengakhirkan sahurnya. Wa kana fi hadihi ta'akhir suhur wal muwadhabah alaihi wa hassa ummatahu ala zalika wa adama tarkihi. Dan Nabi SAW, Bu, memberikan petunjuk kepada kita untuk mengakhirkan sahur dan memotivasi umatnya jangan meninggalkan sahur, ya. Jangan enggak sahur. Karena dalam sahur itu kata Nabi SAW diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kata Nabi SAW, tasahharu fa inna sahur atau fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ya, terdapat keberkahan. Beda, Bu sekalian. Orang yang berpuasa dengan sahur dengan tidak sahur itu sangat berbeda. Iya. Perhatikanlah ketika orang bersahur, maka dia akan berpuasanya kuat. Beda dengan orang yang tidak sahur, meskipun dia makan tengah malam, ya, maka dia tidak akan kuat. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Demikian pula dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, tasakharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala 50 ayah. Rawahu Bukhari. Dan ini jaraknya. Jarak sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ditegakkannya salat. Ya. Jadi zaman Nabi SAW itu enggak ada imsak, Bu. Ya. Maka kalau zaman Nabi enggak ada imsak, maka zaman kita pun juga enggak ada imsak, mestinya begitu. Dan kata Nabi SAW, ya, kata sahabat Sabit, saya pernah sahur bareng bersama Nabi. Saya pernah sahur bareng bersama Nabi. Kemudian setelah beberapa waktu kemudiannya, qumna ila shalah, kami mendirikan salat. Para sahabat bertanya, ya, para sahabat yang lain bertanya, ya Zaid, kam kana qadru ma bainahuma? Berapa jaraknya antara makan sahur Nabi dengan ditegakkannya salat? Bahasa kitanya iqamah itu berapa? Maka kata Nabi, kata Zaid, 50 ayat. Lebih kurang 50 ayat. Bu, 50 ayat, Bu. Jadi kebiasaan orang Arab dulu ketika menyebutkan, ya, batasan waktu dengan menyebutkan jumlah bilangan ayat. Ya, dengan jumlah bilangan ayat. Kalau kita baca ayat pelan-pelan 50 ayat, maka lebih kurang, ya, sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya 15 menit. Ya. Jadi makan sahur, Bu, sampai ditegakkannya azan itu 15 menit. Misalnya azan jam berapa? Jam 5. Taruh ya azan jam 5. Maka jam 5 kurang 15 itulah waktu sahur. Ya, itulah waktu
Sahur sampai kapan? Sampai ditegakkannya iqamah. Sampai ditegakkannya azan. Itulah sahurnya Nabi. Ya. Makanya di zaman Nabi berdasarkan hadis ini riwayat Bukhari ini, zaman Nabi itu tidak ada imsak. Bunyi apa namanya sirine ya? Ngapain? Ya tahan imsak. Wah, tahan dulu jangan makan lagi. Kenapa nggak boleh makan? Itu waktu Nabi sahur waktu itu. Kita akan lihat bukan imsak itu kapan itu dibuat? 15 menit atau 10 menit sebelum azan dibuat imsak kan? Itulah sahurnya Nabi. Tapi kita nggak boleh orang makan. Bunyi sirine itu tanda enggak. Kita diperintahkan oleh Allah, makanlah kita, minumlah kita sampai benang putih itu terlihat. Artinya sampai terbitnya fajar. Fajar yang vertikal itu, Bu, yang cahaya putih menyebar di ufuk itu. Bukan fajar yang ke pucuk, ya horizontal, enggak. Ketika kita sudah melihat benang putih di ufuk tempat terbit matahari, berhenti kita makan. Tanda waktu subuh sudah masuk. Itulah puasanya Nabi, itulah sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau ibu mau hati-hati, ya mafi muskilah. Ya, mafi muskilah. Mafi muskilah itu artinya apa? Tidak masalah ya. Ya, tidak masalah. Tapi bukan nggak boleh orang makan, nggak boleh orang minum, ya juga kurang tepat. Itu kemudian potret Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini Al-Qur'an wa sadaqat, Al-Qur'an dan sedekah beliau. Yang kedua, tadi apa, Bu? Sahur dan berbuka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dapat poinnya, Bu? Kalau berbuka Nabi apa? Cepat-cepat. Ya, buka dulu baru sholat. Jangan ya seteguk air langsung sholat, jangan. Buka dulu, ya Bu ya, sudah berbuka, ya baru sholat. Ya. Jadi kasihan Bu ya, orang mau berbuka di rumah. Orang berbuka di rumah, dia pengen mengejarkan sholat jemaah sampai di masjid apa? Orang udah selesai sholat, nggak dapat lagi keutamaan jemaah. Kenapa Nabi SAW berbuka dulu di rumah? Berbuka dulu, selesai berbuka baru sholat. Tujuannya untuk itu. Semua kaum muslimin bukanya tenang, nggak buru-buru. Ya, buka dulu di rumah, ya selesai 3 kurma 4 kurma, minum air, ya wudhu di awal atau wudhu setelahnya, berangkat ke masjid. Iya, baru sampai masjid bisa sholat berjamaah bareng. Ini saya dapati Bu ya, saya di rumah itu berbuka nggak 1 kurma saja, sampai 1 kurma, ya minum air, ya kemudian saya langsung pergi ke masjid, sudah tinggal 1 rakaat saya lagi. Itu rumahnya alhamdulillah dekat samping masjid. Kalau rumahnya ibu mungkinnya ada 1 kilo dari masjid, 2 kilo dari masjid, atau 500 meter sampai ke sini udah selesai semuanya orang sholat. Iya. Nah, maka saya berharap di masjid ini begitu. Ya buka dulu, selesai semuanya berbuka, baru tegakkan sholat. Nah, sekarang kita melihat bagaimana potret Nabi kita kalau Ramadan dengan Al-Quran dan sedekah. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, Bu. Ya, orang yang paling dermawan, paling banyak sedekahnya. Nah, di selain bulan Ramadan, maka ketika di bulan Ramadan jauh lebih semangat lagi, ya lebih giat lagi, lebih antusias lagi Nabi SAW ketika bersedekah. Kalau berbicara tentang fadilah Al-Quran, baca Al-Quran itu sangat banyak. Dalil-dalilnya, Iqra'ul Quran. Ya, bacalah oleh kalian Al-Quran. Dalamnya juga ya unzila fihil Quran. Dalam bulan Ramadan ini turunkannya Al-Quran. Ya. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Demikian kata Nabi SAW, siapa di antara kita yang baca Al-Quran maka didapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Ya. Dan 10 kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan. Saya tidak mengatakan alifun harfun.
Ya, alif lam min harfun, walakin alifun harfun, mim harfun, lamun harfun. Akan tapi alif satu huruf, mim satu huruf, dan lam pun juga satu huruf. Iya. Ini banyak dalil-dalil tentang akan keutamaan membaca Al-Qur'an. Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an ma'a hafizun lahu ma'a safarati kiramil bararah. Ini orang-orang yang membaca Al-Qur'an bersama para malaikat Allah yang mulia. Ya. Dan juga mengqara Al-Qur'an syafi'an li ashabihi yaumil qiyamah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kita yang baca Al-Qur'an, maka dia Al-Qur'an itu akan datangi kita pada hari kiamat, nanya, mana orang yang baca saya dulu, saya akan berikan syafaat untuk mereka. Ya. Apa yang ibu baca saat ini, nanti di hari kiamat datangi ibu, mana ibu Siti mana? Oh saya, oh ibu Siti ya, ini saya nih, ini yang saya kau baca dulu nih. Saya diberikan tugas oleh Allah untuk memberikan syafaat untukmu. Saya diizinkan dan diridai oleh Allah untuk memberikan syafaatmu. Beruntung engkau di dunia membaca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan kata Nabi SAW. Selain bulan Ramadan saja dianjurkan sangat sekali, ya dia sangat sekali dianjurkan membacanya, apalagi di bulan Ramadan. Iya. Bahkan ibu sekalian, Nabi SAW ketika bulan Ramadan, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anna Jibril alaihi salatu wassalam kana yu'arridu Qur'an kulla amin marrah wa annahu aradahu fi amin wafatihi marratain. Ya. Dalam hadis lain, anna mudarasa bainahu wa baina Jibril kanat lailan, muttafaqun alaih. Ya, bahasa kitanya, Nabi SAW di ketika bulan Ramadan itu beliau berduaan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu, membawa Al-Quran. Beliau ketika bulan Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril, saling mudarasah, saling belajar. Ya, Nabi membaca, malaikat Jibril mendengar. Maka ketika bulan Ramadan, maka sangat dianjurkan sekali kita untuk mempelajari tahsin bagi orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Satu dari guru, yang lainnya nyimak, belajar kita. Boleh dilakukan waktu subuh. Ya, sholat subuh bareng-bareng, satu guru ajarkan tahsin kepada ibu-ibu, baca Al-Quran begini. Ya, bapak-bapak juga nggak bisa, kita ajarkan tahsin begini. Isi waktu subuh itu. Kalau yang sudah bisa belajar tahsin, yang bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa baca sendiri. Bisa baca sendiri. Makanya di bulan Ramadan kajian-kajian rutin itu nggak ditutup. Ya, kajian-kajian itu tetap dilanjutkan. Kalau kajiannya pada maghrib seperti ini, maka dipindah pada subuh atau dipindah menjelang berbuka. Kesempatan ini mau buka bareng semuanya, semua se-RT di sini dipanggil, Bu, dikumpulkan di sini. Masing-masing kita mungkin membawa bingkisan, buka bersama di sini. Iya. Sebelum buka bersama kita kajian dulu. Tahsin dulu, ibu-ibu bikin halakoh sana, bikin halakoh sini, bikin di sini saling setoran, ya, saling nyimak bacaan. Itu sangat bagus, ya. Demikianlah Nabi SAW ketika bulan Ramadan, beliau berdua-duaan dengan malaikat Jibril baca Al-Quran. Nabi yang baca, malaikat Jibril yang nyimak, ya, malaikat Jibril yang menyimak. Oleh karena itu, Bu sekalian, inilah potret Nabi SAW. Maka para ulama salaf kita sangat antusias dalam membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Seperti contoh nih, Imam Al-Aswad bin Yazid. Imam Aswad bin Yazid rahimahullah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan setiap 2 malam. Ya. Wa kana yanamu bainal maghrib wa isya, dan tidur beliau itu dimanfaatkan antara maghrib dan isya. Ini seorang imam, ulama besar. Nah, seorang kibaru tabi'in. Wa kana yakhdimul Quran fi ghairi Ramadan fi kulli 6 layalin. Ya. Dan di selain bulan Ramadan, beliau mengkhatamkannya selama 6 hari. Kalau di bulan Ramadan, ya per 2 malam, 2 malam sekali. Setiap 2 malam beliau khatam. Baik. Dan disebutkan pula Imam Sufyan Al-Thawri pun demikian.
Imam Sufyan Ats-Tsauri pun juga demikian. Iza dakhala Ramadan taraka jamil ibad. Ini Imam Sufyan, Bu. Jadi Imam Sufyan itu ketika Ramadan datang, beliau enggak ingin banyak bergaul dengan manusia. Jadi hubungannya dibatasi. Ya, hubungannya intinya ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol dengan orang yang enggak bermanfaat itu ditinggalkan. Ya, ibu-ibu ya, mungkin tetangga-tetangga kemarin intinya ngerumpi lah, ya, ngobrol-ngobrol yang manfaat ditinggalkan. Ini seorang imam demikian. Lalu diganti dengan apa? Wa aqbala ala qiraatil Quran. Ya, diisi dengan membaca Al-Quran. Bahkan dalam sebuah ayat syahrul Ramadan syahrul Quran. Ya. Dalam riwayat syahrul Ramadan, bulannya Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sehari-hari pegangannya Al-Quran terus, kemana-mana Al-Quran terus. Ya, asalkan jangan ke WC aja, Bu. Nah, ini Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau ibu nanti, ya jangan kaget setelah ngaji ini Ramadan kok jarang ngumpul lagi. Nah, ya itu tadi. Karena kebiasaan ulama salaf dulu, ketika bulan Ramadan datang, kebiasaan mereka ngumpul-ngumpul itu tinggalkan, diganti dengan baca Al-Quran di rumah mereka. Ini mumpung usia kita yang sudah sepuh-sepuh itu, ya manfaatkan membaca Al-Quran lagi. Ya. Kemudian juga Sa'ad bin Jubair pun juga demikian, Bud. Sa'ad bin Jubair demikian. Yakhtimul Quran fi kulli lailatain. Jadi beliau mengkhatam Al-Quran pada setiap 2 malam. Jadi 2 malam sekali khatam Al-Quran. Ya, 2 malam sekali khatam itu Al-Quran. Contohnya juga, ini banyak saya bawakan contoh-contoh ini. Kalau saya baca semua nanti nggak selesai. Contoh yang paling terakhir adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah. Disebutkan oleh murid beliau, Imam Rabi' bin Sulaiman. Imam Rabi' bin Sulaiman ini, Bu, kisahnya menarik ini. Kisahnya menarik. Ibu mau dengar saya cerita enggak? Ya. Imam Rabi' bin Sulaiman ini murid Imam Syafi'i paling bodoh. Paling bodoh. Nggak ada yang paling bodoh dari sekian banyaknya ratusan mungkin ribuan dari muridnya Imam Syafi'i yang belajar kayak begini di masjid itu. Beliaulah yang paling bodoh, padahal duduknya paling depan. Biasanya orang yang duduk depan tuh gimana? Pinter-pinter. Ya, pinter-pinter. Kenapa? Oh, saya siap ditanya karena guru saya bisa jawab. Ini enggak, dia dah tahu dirinya bodoh, tapi duduk paling depan. Dan setiap selesai mengajar Imam Syafi'i, Bu sekalian, selesai ngajar nih, dia pakai papan tulis atau kayak begini, ditanya lagi. Nih Imam Rabi' di sini. Rabi', tadi yang saya jelaskan sama kamu paham nggak? Nggak paham. Nggak paham dia. Jawabnya nggak paham. Sampai 40 kali, Bu. Sampai 40 kali Imam Syafi'i mengajarkan kepada Imam Rabi' dengan materi yang sama, dengan pembahasan yang sama, nggak paham-paham. Akhirnya di pertemuan yang terakhir, yang ke-40 itu, sebelum pelajaran selesai, Imam Rabi' awalnya duduk di depan. Ya, sebelum selesai pelajaran, dia dah tahu kayaknya Imam Syafi'i nyelesai pelajaran jam 9 malam nih. Taruhlah hitungan saya ya. Jam 9 kurang 10 menit, Imam Rabi' mulai beransur-ansur mundur. Kalau boleh dibahasakan kitanya ngesot sambil mundur. Oh ya, ngesot ya. Duduk sambil gini-gini lah, gerak-gerak. Lama-lama sampai belakang begitu. Awalnya di depan, lama-lama sampai di belakang. Ketika Imam Syafi'i selesai ngajar nih, kita tutup pelajaran kita. Sebelum saya tutup, saya ngasih pertanyaan. Carilah Imam Rabi'. Mana Rabi' tadi? Nah, kan? Mana Rabi'? Kata kawannya kabur. Kata kawannya kabur dia. Padahal memang sudah kabur ya. Pergi beliau malu. Ya, sudah 40 kali ditanya dengan materi yang sama, nggak paham-paham. Akhirnya beliau sedikit demi sedikit mundur balik ke rumah. Saking sabarnya Imam Syafi'i, Bu. Kita lihat guru kayak gini ada nggak sekarang? Ya, mungkin bahasa kami dulu ya. Pernah waktu SD terlintas dari guru kami. Semoga Allah mengampuni beliau. Ya,
kami di kelas dulu disampaikan kepada murid kawan-kawan. Bahasa Padang ini saya contohkan gini. Tengok mana ang je. Lah dari tadi ada najanan ndak ngerti yang dah je. Imau tak anggo aja. Ini bahasa Padangnya. Kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, benar-benar bodoh kamu ini ya. Sudah beberapa kali kita ajarkan kamu ini enggak paham-paham. Ya, di mana letak otak pikiranmu di mana? Masa iya 40 kali diajar nggak ngerti? Tapi tidak begitu Imam Rabi. Diperlakukan oleh Imam Syafi'i, sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Dulu Bu, ngaji pun juga gitu. Ini saya aja ngaji dulu sama guru anak, sama guru saya ngaji Iqra itu. Setiap kali salah, dia tepuk Bu. Tepuknya bukan tangan Bu, pakai lidi. Lidi kelapa itu diikat jalin-jalin. Nah, jadi pokoknya sambil ngaji, salah ngomongnya langsung gini. Salah juga lagi. Pukul lagi alasan. Dulu ya mungkin zaman-zaman 90-an itu. Kalau sekarang nggak bisa lagi Bu. Sudah kena guru ngajinya di penjara. Nggak bisa lagi. Tapi Imam Rabi bin Sulaiman diajar oleh Imam Syafi'i, saking bodohnya nggak paham, akhirnya beliau sabar ya kan. Kata akhirnya Imam Syafi'i didatangi ke rumahnya Bu. Ketok pintu rumah Rabi tadi. Assalamualaikum. Ada Rabi enggak di rumah? Ini bahasa kayanya Bu ya. Ada. Siapa itu? Saya Syafi'i. Oh, guru saya, silakan masuk. Tanya, tadi pelajaran tadi kenapa kamu pergi? Berikan alasan. Saya udah malu, Syekh. Wah, saya udah malu Imam. Ya kan? Saya 40 kali ditanya enggak ngerti. Malulah saya. Ya sudah, kata Imam Syafi'i, ya yang maknanya, wahai Rabi, meskipun ilmu ini satu biji, maka saya akan tetap menyuapkan ilmu ini kepadamu. Benar-benar, artinya benar-benar Imam Syafi'i akan mengajarkannya sampai beliau paham. Iya. Dan beliau paham ini Ibu sekalian karena keikhlasan doa dari sang guru. Makanya Ibu sekalian yang jadi guru di sini, maka seburuk apapun, sebodoh apapun, murid-murid kita tidak ada senjata yang lebih ampuh kecuali doa. Doakan murid kita ini biar pintar. Akhirnya doakan dalam Imam Syafi'i, Imam Rabi, ya Allah, faqihu fiddin. Maknanya seperti itu. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Murid saya ini engkau tahu dia bodoh, tapi saya yakin kau pasti akan ijabahi doa seorang mukminnya. Engkau yang mengatakan demikian. Ya ud'uni astajib lakum. Doalah kepada saya akan kabulkan. Itu janjimu kepada hamba-Mu ya Allah. Kalau engkau mendengar, saya tahu engkau mendengar doa kami ya Allah, kabulkan. Memang dikabulkan oleh Allah Bu. Akhirnya Imam Rabi ini Bu, ya, menjadi imamnya para imam. Ya, menjadi imamnya besar dari mazhabnya Syafi'iyah. Padahal yang lainnya itu banyak cerdas-cerdas, tapi tidak ada seterkenal Imam Rabi. Padahal orangnya bodoh. Tapi berkat doa dari guru. Nah, Imam Rabi ini diceritakan gurunya. Kata beliau, ketahuilah walai ya umat muslim sepeninggal saya, bahasa sayanya begitu. Karena Syafi'i adalah guru saya, Imam Syafi'i. Yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmatan wa fi kulli syahrin 30 khatmatan. Allahu akbar. Imam Syafi'i Ibu sekalian, beliau ketika di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran itu sebanyak 60 kali. Dan setiap bulannya di selain bulan Ramadan itu 30 khatmah. Di luar bulan Ramadan beliau mengkhatamkannya 30 kali. Tapi bulan Ramadan 60 kali. Artinya apa? Sehari 2 kali khatam. Sekali 2 kali khatam 30 juz, bukan juz 30 Bu. Ya, bukan juz 30. Masya Allah ya. Jadi kalau bayangkan Bu ya, saya pernah coba seperti ini. Ya. Sehari itu bukan sehari ya. Kalau kita hitung sholat ya, habis sholat itu kan 5 waktu itu. Kalau kita selesaikan
Saya pernah mencoba satu juz itu butuh waktu 25 menit. Iya, itu sudah bacaannya udah lumayan udah lumayan cepat. Udah lumayan cepat tapi masih sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Iya, butuh 20 menit, 25 menit. Iya. Maka sehari itu 24 jam. Maka sangat bisa satu hari bisakah? Bisa khatam. Maka pertanyaannya bagaimana makan beliau? Bagaimana minum beliau? Bagaimana tidur beliau? Ya. Ya sangat sedikit. Ya seperti imam yang kita sebutkan di atas tadi, tidurnya antara maghrib dan isya saja. Itu pun dalam riwayat lain bukan dalam keadaan kita tidur terlentang, Bu. Hanya memanfaatkan tidur sesaat. Bahasa kitanya apa? Sambil duduk begini, baca Al-Qur'an. Udah kebangun lagi, baca Quran lagi. Ngantuk lagi. Begitu bahasa kitanya, praktik kitanya seperti itu. Benar-benar enggak tidur di lantai, enggak di atas kasur, enggak di atas bantal. Manfaatkan tidurnya begitu deh. Itu ulama-ulama dulu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah itu begitu mereka. Nah, taruhlah kita nggak seperti mereka, Bu ya. Kayaknya kita nggak mampu deh. Paling minimal 1 kali khatam dalam Ramadan nih, Bu. Paling minimal 1 kali khatam. Ya, caranya kalau Ibu tadarusan itu bukan satu-satu, Bu. Ibu Siti baca juz 1, nanti Ibu Fulan baca juz 2, ini Bu Fulan baca juz 3, nanti digabung semua 30 juz. Enggak, bukan begitu. Tapi perorangan baca semua. Ya, baca semua. Karena banyak di masjid-masjid yang pertanyaan yang lapor ke anak, Ustaz, ini kami dianggap bacanya 30 juz atau tidak? Ketika Ramadan bacanya gimana, Bu? Kami bergiliran. Ya, kami ditunjuk oleh guru kami di rumah, kamu baca juz Al-Baqarah, kamu baca juz ini, kamu juz ini. Jadi semuanya sudah 30 juz. Nah, itu enggak baca Quran 30 juz itu namanya. Ya, itu baca masing-masing itu namanya, enggak khatam namanya itu, Bu. Nah, tapi ini terakhir dari potret Nabi SAW. Dia membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan dan juga dermawan beliau. Yang ketiga, potret Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni salatul qiyam, artinya qiyamul lail. Bahasa kitanya tarawihnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan tarawih? Jadi hukum tarawih ini, Bu, sering kita ulang-ulang. Di zaman Nabi sallallahu selama 30 hari Nabi tidak full salat di masjid, enggak full berjamaah. Alasannya apa? Khawatir para sahabat akan menganggap sholat tarawih wajib. Makanya sahabat menunggu tuh. Mana nih Nabi kok nggak keluar dari rumah? Malam pertama ada, kedua ada, 3 ada, yang keempatnya nggak ada. Mana nih Nabi ini? Kok nggak timbul? Kenapa? Kok sakit? Tadi tunggu terus Nabi SAW. Padahal Nabi SAW tahu para sahabat menunggu. Nggak ada juga yang menghalangi Nabi untuk datang ke masjid. Tapi benar-benar Nabi SAW tidak mau datang ke masjid. Nanti kalau dirutinkan selama full 30 hari, para sahabat menganggapnya sholat Ramadan ya atau sholat tarawih wajib. Padahal ini bukanlah wajib. Dan Nabi SAW, Bu, melaksanakan sholat tarawih ini ya tidak kurang dari 11 rakaat berjamaah. Ya, tidak kurang dari 11 rakaat. Ini disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kata Ummul Mukminin, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Jadi seorang bertanya, "Ya Ummul Mukminin, bagaimana salat tarawihnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan?" Sahabat bertanya kepada istri beliau. Karena istri lebih paham tentang ibadah Nabi di rumahnya. Ya. Maka Ummul Mukminin mengatakan, faqalat ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Ini riwayat Muslim. Dan Nabi SAW tidak lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan salat tarawih. Naam.
Kalau mau lebih gimana? Maka pendapat saya pilih silakan saja, karena ya jumlah salat tarawih itu ya tidak tidak terbatas, jumlahnya banyak. Ya. Dan ini yang diketahui oleh Mukminin Aisyah di rumah. Yang enggak diketahui oleh Mukminin Aisyah ya diketahui oleh istri yang lainnya, atau diketahui oleh sahabat yang lainnya. Intinya ini jumlah rakaatnya tidak lebih dari 11 rakaat. 8 itu salat tarawihnya, ditutup dengan witir 3 rakaat. Dan surahnya, gambarannya itu Ibu, ya, dalam hadis-hadis yang sahih, salat tarawih itu masna wasna. Ini 2 rakaat 2 rakaat. Iya. Dan juga ada para ulama membolehkannya 4 rakaat. Semuanya datang dalam riwayat yang sahih insyaallah. Tapi yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah 2 rakaat. Dan salat witir itu ada 3 rakaat, dan caranya itu ada 3 cara. Iya. Ada yang pertama adalah seperti salatnya maghrib. Ya, seperti salat maghrib. Iya. Dan yang kedua langsung 3 rakaat 1 salam. Iya. 3 rakaat langsung 1 salam. Dan yang ketiga 2 rakaat salam tambah 1 lagi baru salam lagi. Ya, dan ketiga-tiganya itu sahih. Benar adanya. Nah, tergantung kita di sini sepakati yang mau bagaimana. Iya. Mau yang seperti salat maghrib boleh. Nah, ini salat tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kabar gembira dari Nabi sallam, orang yang melaksanakan salat tarawih ini, maqama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Siapa di antara kita yang menegakkan salat tarawih di bulan Ramadan ini, Bu, maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, man qama ma'al iman hatta yansarifa fa innahu yu'adilu qiyamal lailah. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Siapa di antara kita yang salat bersama imam sampai selesai? Ya, sampai selesai, Bu. Maka dia salat semalam suntuk. Ya. Kemudian yang keempat, potret Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf. Bagaimana iktikaf Nabi di bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan di 10 terakhir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegangkan ikat pinggang beliau atau mengeratkan sarung-sarung beliau. Artinya beliau menghidupkan malam-malamnya. Ya, qiyamul lail beliau baca Al-Qur'an, kemudian baca berzikir dan berdoa dan seterusnya. Dan bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan. Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asyra awakhir min Ramadan. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan itikaf. Itikaf itu artinya berdiam diri, Bu. Berdiam diri di masjid. Ya. Di 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebab beliau melakukan itikaf adalah talabul lailatul qadri. Beliau mencari malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, taharru Lailatul Qadar fil ashri awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian, sungguh-sungguhlah kalian di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Malam tersebut lailatun ja'alallahu al-amal fiha khairan min amalin alfi syahr. Pada malam tersebut Allah jadikan amalan lebih baik ya daripada amalan 1000 bulan. Ya. 1000 bulan atau 1000 bulan berapa tahun itu? 83 tahun. Nah, 83 tahun, Bu.
Jadi amalan yang kita lakukan ketika waktu itu jauh lebih baik daripada amalan yang kita lakukan selama 83 tahun. Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Ya. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dalam hadis juga disebutkan kabar gembira, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bi dzambihi. Siapa di antara kita yang menegakkan menegakkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan ihtisaban, penuh iman, percaya malam Qadar itu benar adanya, wa ihtisaban, mencari rahmat, mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang terakhir potret Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Bagaimana akhlak beliau ketika di bulan suci Ramadan? Kita tahu Bu sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Ya, dari seluruh para nabi yang ada. Ya, atau di seluruh manusia yang ada dari Nabi Adam ya sampai manusia berikutnya adalah nabi yang paling terbaik dari sisi apapun. Disebutkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya Muhammad, sesungguhnya pada dirimu itu saya sudah berikan kepadamu akhlak yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wa qad hazara Nabi sallallahu alaihi wasallam min su'il akhlaq biwajhil 'am. Dan Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya dan kita semuanya jangan berbuat kerusakan, jangan membuat tindakan kriminal dari sisi manapun. Wa khassatan fi Ramadan, lebih khusus lagi ketika bulan Ramadan. Karena kata Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah, asyamu junnah. Orang yang berpuasa itu atau puasa itu hakikatnya adalah junnah, tameng, benteng. Orang yang berpuasa itu Bu, contohnya begini, kenapa puasa dikatakan tameng atau benteng? Ini hukum asalnya, air ini adalah halal, hukum asalnya. Tapi ketika bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan, meskipun halal, saya minum haram enggak? Haram. Dengan puasa kita tertahan untuk minumnya. Itu namanya tameng. Istri kita hukum asalnya halal atau enggak kita? Halal. Suami kita hukumnya asalnya halal. Ketika bulan Ramadan siangnya halal atau haram? Haram. Enggak boleh berhubungan badan di siang harinya. Ya, malamnya silakan. Ya, Allah berikan kebebasan di malam harinya. Iya. Itu istri-istri kita, bukan istri orang lain. Enggak boleh kita apa-apain di siang hari Ramadan, apalagi istri orang lain. Jauh lebih haram lagi. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyam itu junnah. Jadi dengan kita puasa itu Bu, maka akhlak kita, sifat buruk yang ada dalam diri kita tuh mestinya itu bisa terkondisikan. Fa iza kana ahadukum sha'im fala yarfus. Kalau di antara kita yang ada puasa, salah satu di antara kita yang puasa, maka jangan berbicara jorok. Bahasa kitanya omongannya porno. Ya, atau omongannya film dewasa. Atau omongannya sumpah serapah. Itu kalimat yarfus itu banyak. Ya, omongan jorok, sumpah serapah, teriak-teriak, itu bagian dari yarfus. Maka ketika puasa jangan ucapkan seperti ini. Wala yajhal. Jangan membuat kejahilan, ya, jangan membuat tindakan-tindakan kebodohan. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu fayaqul inni sha'im wa inni sha'im. Kalau ada orang ngajak berantem Bu, ya, ngajak berantem, yang sering usil dengan kita, katakan aja, saya sedang puasa. Kalau mau berantem nanti habis tarawih. Jangan. Ya, ini pernah ya kita, ya, waktu anak-anak SD dulu kena tahu hadis begini, ya, kita praktekkan, kamu berantem nih siang hari ini, tunggu ya habis buka tak ajar kamu. Jangan. Ya, tetap. Ya, malam pun tidak boleh. Malam pun tidak boleh. Nah, maka tinggalkan. Jangan, kalau ada orang yang ngajak seperti itu, kita lagi berpuasa, katakan kepadanya, inni shaimun, sesungguhnya saya ini berpuasa, sesungguhnya saya berpuasa.
Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, malam yada' atau yatruk qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Rawahu Bukhari. Nabi tidak ada puasa bagi orang yang tidak meninggalkan perkataan zur. Artinya puasanya nggak terima, Bu. Nggak ada pahala. Puasanya sah tapi pahalanya nggak ada. Ya. Perkataan jorok tadi, orang ngajak orang berantem marah-marah itu tadi, ya. Itu apa namanya? Marah-marah itu bagian dari tindakan kebodohan, marah-marah yang tidak apa namanya, yang tidak beralasan, yang benar, itu adalah tindakan kebodohan. Maka falaysa lillahi hajat. Dia tidak ada apa namanya pahala sama sekali. Dia hanya mendapatkan apa? Ta'ama wa syarab. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja itu. Orang puasa ya, puasa apa namanya? Puasa orang awam namanya begini. Hanya rutinitas, enggak makan, enggak minum. Nah. Jadi ini Bu sekalian ya, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Maka dari yang kita sebutkan tadi, ketika di bulan suci Ramadan, jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia. Ya. Jadilah orang-orang yang di bulan Ramadan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya, kam min sha'imin hadzuhu min siyamihi ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan rasa haus dan hanya mendapatkan rasa lapar saja. Maka agar puasa kita ini Bu tidak sia-sia, kita sudah berusaha mengikuti Nabi SAW tadi. Ya, baca Al-Qur'annya, qiyamul lailnya, sahurnya dan segala macamnya, sedekah, infak dan segala macam itu tadi. Agar itu semua yang kita lakukan tidak sia-sia, pertama niat puasanya harus ikhlas Bu ya. Ya, niat puasanya harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar puasanya itu tidak sia-sia, jaga lisan. Ya, jaga lisan. Kalau bahasa kitanya, lisannya ditutup dulu ketika bulan Ramadan. Jangan banyak bicara. Ya, jangan banyak bicara kotor atau menggunjing, menggibah atau mengadu domba atau berteriak-teriak tidak jelas, membuang tenaga yang enggak manfaat untuk dirinya. Nah, jadi jaga ucapannya. Orang yang beriman kepada Allah dan akhir itu falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, maka dia berbicara cara baik sebaik saja. Kalau enggak bisa berbicara baik, dia diam. Diam. Ini agar puasanya menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmana lahu jannah. Ini janji dari Allah, siapa yang menjaga lisannya itu tadi Bu, Allah akan jamin untuknya masuk surga. Jaga lisan dijamin adalah masuk surga. Nah, itu yang pertama, jaga. Yang kedua, yang ketiga, ya, seringnya kita melakukan kemaksiatan. Udah puasa tapi membuat maksiat. Iya, dalam hadis disebutkan setan-setan itu dibelenggu. Ya, yang dibelenggu itu gembongnya, tapi krocok-kroconya masih ada berkeliaran. Iya. Krocok-kroconya berkeliaran. Makanya kita di bulan Ramadan masih hanya orang-orang yang berpuasa tapi maksiat. Mohon maaf Bu sekalian ya. Mungkin di siang harinya mereka puasa, tapi ketika malam harinya ya main remi, main domino, main koa, atau mohon maaf ada yang ngudut. Nah, ini gimana bisa puasanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin Bapak Ibu sekalian, suami ibu itu bisa berhenti berokok dengan datang bulan Ramadan ini. Ini menunjukkan rokok itu bisa berhenti. Buktinya bapak saya selama bulan Ramadan bisa enggak ngerokok. Bisa enggak ngerokok, tapi datang bulan Ramadan ngerokok lagi. Ya, ngudut lagi. Ya.
Ya takutnya karena saya saja nggak tahu ya. Ada saya makanya ada saya nggak ngerokok. Tapi ketika lepas, nah, jadi tinggalkan itu Bu ya, tinggalkan. Demikian wallahu taala alam bisawab, itu perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita, puasa-puasa kita agar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas, jaga lisan, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa besar atau dosa-dosa kecil. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh bahasa kitanya amal kebaikan semuanya. Amal baik-baik saja yang harus ditampakkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian kita tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.